mau mengikut Yesus atau menjadi pengikut Yesus atau menjadi murid Yesus, artinya kita sudah siap melepaskan semua hal-hal yang bisa menghalangi dan menghambat kita untuk menjadi murid Yesus. Saya Amin. berikan contoh. Mm-mm. Saya berikan contoh. Ketika kita mau mendaftar di sebuah sekolah, Mhm. tentunya ketika kau mendaftar di tempat itu, berarti artinya kamu mau menjadi murid. Nah, kalau Betul. kamu sudah terdaftar menjadi murid di sebuah sekolah, artinya kita harus sudah siap meninggalkan kebiasaan kita yang dulunya kalau biasanya suka bangun jam Mm-mm. 8 atau jam 10. Nah, sekolah kan sudah masuknya jam 7. Harusnya Iya. kita harus bangun jam 6. Jam 6 Mm-mm. pagi kita mandi, kita sarapan dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk masuk sekolah. Sekolah. Karena apa? Karena kita sudah mau menjadi murid, sudah mendaftarkan menjadi murid di sekolah itu. Nah, itu kan jadi Iya. kita harus melepaskan kebiasaan kita yang lama, Lain. yang nggak baik itu. Sama. Mm-mm. Yang kedua, ketika kau daftar sekolah kayak gitu, kamu harus ikuti aturan di sana. Aturannya apa? Misalkan hari Senin, kamu harus Mm-mm. pakai baju seragam seperti ini. Hari Mm-mm. Rabu, kamu harus pakai seragam seperti ini. Hari Mm-mm. Jumat, kamu harus pakai seragam seperti ini. Jadi Iya. kita harus mengikuti aturan Aturan. itu. Nah, Mm-mm. selanjutnya apa? Karena kamu menjadi murid di tempat itu, jadi kamu harus apa? Kamu harus membayar uang sekolah, SPP. Betul. Mm-mm. Benar enggak? Makanya Iya. Yesus tadi bilang gitu. Makanya Yesus kalau baca nanti di perikop itu, kalau ada orang yang ingin membangun menara, tentunya dia harus mengapain? Ngapain dia? Orang yang membangun menara. Dia duduk dulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang Betul. artinya, janganlah kau pula masuk sekolah, Mm-mm. yang sekolahnya bayarannya mahal. Mm-mm. Sedangkan kau tidak mampu untuk membayarnya. Kan begitu, itu maksudnya. Itu Iya. maksudnya. Jadi kalau kau masuk di sekolah, umpamanya sekolahnya itu 1 bulannya umpamanya 100.000 per bulan. Mm-mm. Kan Mm-mm. kita punya hanya bisa mampu bayar 50.000 atau 75.000. Oke lah, Mm-mm. 1 bulan 2 bulan mungkin kita bisa masih paksa-paksakan diri 100.000. Tapi Iya. kan kita kamu sekolah di situ kalau SD Mm-mm. 6 tahun, Mm-mm. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah tentunya kita harus sudah perhitungkan itu dimaksud oleh Tuhan. Jadi kalau kamu menjadi pengikut Tuhan, berarti kita sudah siap untuk melepaskan segala sesuatu yang bisa menghalangi dan menghambat kita untuk mengikut Yesus. Makanya Yesus bilang begini, pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan sambil berpaling. Ia berkata kepada mereka, Mm-mm. jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa Mm-mm. tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang artinya Tuhan mau bilang gini, kalau lu menjadi pengikutku, nah kalau itu lagi gini, kalau lu mau jadi pengikutku, tapi kamu masih sibuk mengurus hal-hal yang lain, Mm-mm. Tuhan bilang kamu belum bisa jadi pengikutku. Mm-mm. Kalau kamu jadi pengikutku, kamu sudah berarti dengan kata kamu harus siap memberikan apa? Berikan hatimu, pikiranmu, waktumu, atau artinya gini, kamu sudah siap menginvestasikan Mm-mm. segala sesuatunya untuk ikut Tuhan. Jadi Tuhan kayak gini, Tuhan tidak mau, ya Tuhan tidak mau bahwa Tuhan itu menjadi cadangan, enggak, bukan. Kalau kamu mau ikut Tuhan tapi nggak serius, nggak sungguh-sungguh, kamu nggak akan pernah bisa jadi sama seperti murid. Ya, ketika kau sudah mendaftar di sekolah itu, kalau kamu nggak melakukan apa yang terbaik yang kau bisa lakukan, kamu tidak akan pernah bisa berhasil di sekolah itu. Nah, itu yang dimaksud Tuhan itu seperti itu. Jadi membenci, Mm-mm. membenci di sini bukan membenci kayak kita membenci musuh atau lawan, tidak. Pengertian membenci itu lawan daripada sayang kan. Jadi Iya. Tuhan mau bilang, jadi Tuhan bikin kayak paradok yang saling berlawan. Kalau lu sayang sama gua, berarti kamu harus membenci yang lainnya. Yang Mm-mm. artinya gini, kau harus apa? Kalau kau jadi murid Tuhan, kamu harus memprioritaskan Tuhan. Mm-mm. Kamu harus memprioritaskan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita semakin memprioritaskan Tuhan, saya percaya kita juga akan semakin lebih sayang sama Betul. siapa? Sama orang-orang di Orang sekitar kita, tua, sama orang tua kita, teman-teman, istri, anak, teman, dan lain saudara-saudara. sebagainya. Tapi Mm-mm. ketika Tuhan ini bicara mengikut aku, Tuhan mau bilang ini, kalau lu mengikut aku, lu harus prioritas dengan gue. Mm-mm. Nah, ketika kita prioritas kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan mengajar kita hal-hal yang baik, bagaimana cara menghormati orang tua.
bagaimana mengasihi sesama kita manusia, bagaimana kita harus mengasihi keluarga kita. Itu yang masuk Tuhan, bukan berarti Tuhan bilang, oh enggak. Jadi Tuhan mau bilang, kalau prioritas dulu, tanggalkan semua. Ya, tanggalkan semua hal-hal yang menghalangi dan menghambat engkau untuk menjadi muridku. Kebiasaan yang lama, pikiran yang lama, cara-cara yang lama, metode-metode yang lama, cara menghormati orang tua, cara mengasihi sama manusia, dan cara mengasihi keluarga. Tanggalkan itu. Kenapa? Ketika kau memprioritaskan Tuhan, artinya kau sedang menginvestasikan hidupmu kepada Tuhan, menginvestasikan waktumu kepada Tuhan, hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Nah, disitulah Tuhan nanti baru bisa mengajar kita dengan baik. Sama seperti kita tadi di sekolah. Kalau kita pergi ke sekolah, artinya kita kan sedang menginvestasikan waktu kita kan? Amin. Ya. Menginvestasikan diri kita kan? Sehingga di sekolah itulah kita dididik dan diajar. Betul. Sehingga akhirnya apa? Kita bisa mempunyai pengetahuan, dan melalui pengetahuan itulah nantinya akhirnya kita bisa jadi bermanfaat enggak buat orang lain. Bisa jadi manfaat buat orang lain. Karena kita sudah diajari bagaimana cara bermanfaat buat orang lain. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus bilang begitu, yang artinya tanggalkan dulu itu semua. Ayo tanggalkan semua, fokus kepadaku. Investasikan segala sesuatu supaya aku mengajarkan kamu sesuatu yang baik. Bagaimana nanti akhirnya hidupmu bisa jadi berkat buat orang lain. Kau akan pelajari bagaimana cara mengasihi orang tua, bukan cara-cara dunia. Jangan tunggu mati baru kau sibuk nangis-nangis, kasih makan, kasih apa. Ketika masih mereka hidup, kamu bukan urus mereka. Ketika mereka mati, baru kau bikin peti yang harganya ratusan juta atau puluhan juta. Ketika dia hidup, kamu nggak kasih dia king coil yang mahal itu. Kenapa waktu dia hidup nggak kau kasih dia tempat tidur yang paling mahal? Tapi ketika dia mati nggak bisa lagi nikmati, kau belikan peti yang paling mahal. Nah, Tuhan ajar kita bagaimana cara menghormati orang tua. Bagaimana mengasihi sesama kita manusia dan mengasihi keluarga. Nantinya Tuhan akan pasti ajar itu buat kita. Tapi untuk saat ini tanggalkan dulu itu semua. Maka dia bilang, kalau kamu tidak membenci bla 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 bla, itu bicara tentang prioritas kita kepada Tuhan dalam menginvestasikan diri kita. Itu yang penting, yang pertama yang perlu kita ketahui. Yang kedua dibilang di sana, sebab ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak dahulu duduk, membuat anggaran biaya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan dan lain sebagainya. Artinya kayak gini, ketika kita berani mengikuti Tuhan, berarti kita tahu, kita siap. Berapapun harga yang mungkin harus kita keluarkan, kita sudah siap untuk melakukan itu. Itu loh maksudnya dia. Jadi sama seperti ketika kita masuk sekolah, kita sudah tahu bahwa kita mampu bisa menyelesaikan nanti biaya SPP-nya sampai selesai. Jangan pula nanti setengah jalan lu nggak mampu keseok-seok. Kan bisa gagal nanti sekolahmu toh. Benar nggak? Betul. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Artinya ketika kau sudah siap untuk mengiringi Tuhan, sudah siap untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Nah, artinya gini, kamu sudah mempersiapkan bahwa kamu siap untuk bayar harga, sudah siap untuk berkorban. Korban apa? Korban perasaan. Paling banyak kan korban perasaan. Iya Pak tak? Iya Pak tidak? Iya. Ini korban perasaan. Korban apa lagi? Terserah kalian bisa tambah-tambahkan lah korban apa lagi di situ. Artinya gini, kita sudah siap untuk itu. Kadang-kadang oleh karena kita itu kadang-kadang kita dibenci, kadang-kadang kita nggak disenangi, kadang-kadang kita dijauhi. Benar enggak? Tapi kalau kita kayak gini, bahwa kita sebenarnya harus sudah tahu itu, bahwa ini memang harga untuk aku mengikuti Tuhan, sehingga kita tidak menjadi kecewa. Kenapa ketika Tuhan kau perlu bikin perhitungan supaya kita tidak menjadi kecewa nantinya. Ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, perlakuan yang mungkin menyakiti dan melukai hati kita. Kita sudah siap untuk itu. Itu yang dimaksud oleh Tuhan itu di situ loh. Bicara tentang biaya, anggaran, biaya yang mau menara atau mau berperang dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat penting kita sebenarnya siap, yang artinya aku sudah siap untuk bayar harga itu. Mungkin aku akan bahkan mungkin kita akan janda, bahkan mungkin nyawa menjadi taruhannya. Kan seperti itu toh. Yang artinya kita sudah tahu, kita siap untuk itu. Dan saya percaya kalau kita sudah siap untuk itu, percayalah kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Dan kita tidak akan pernah dirugikan oleh Tuhan.
Karena aku sangat yakin tentang hal itu.